Padahal gagal itu keharusan yang justru perlu dilalui loh. Kalau nggak pernah gagal gimana mau sukses? Mumpung masih muda, habisin kuota gagalnya sekarang. Jadi nanti udah tinggal sisa kuota suksesnya. Jadi coba banyak hal, selalu bilang iya pada setiap kesempatan. Udah nanti baterainya habis. Udah. Coba nanya. Foto nanti. Tak pamer. Selamat datang. Kita semua yang mari bersuka cita. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, berkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ditulis dalam kitab Taurat. Speakernya takut pertahanan. Tidak mau meminta. Ya. Balik. Atau pakai penyapis Dayanti aja, Bu. Cari ini serius. Anu sesuai dengan juga merah. Wes, Pak. Wes. Tapi aku gak konsen. Nah, itu benar, Bu. Bapak Ibu, kita sering membaca kisah ini, ya, bagaimana Majus itu datang ketika beberapa bulan setelah Yesus lahir. Hal yang akan kita pelajari adalah bagaimana respon tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini dalam menyambut kelahiran Yesus, agar jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, tapi sebaliknya kita meniru respon yang benar. Yang pertama kita melihat yaitu Herodes. Ya, kalau Raja Herodes dia itu ingin tahu di mana Yesus lahir, tapi hanya sekedar tahu. Setelah tahu, terus habis itu bayinya mau dibunuh. Jadi dia nggak punya motivasi yang tulus untuk mengetahui, untuk menyembah Yesus. Ada motivasi tersembunyi. Ya. Kita mungkin tidak separah Herodes ya, dan gitu dalam merayakan Natal kita nggak separah Herodes yang ada maksud-maksud tersembunyi atau untuk banyak kelihatannya pengen tahu, padahal sebenarnya tidak. Nah, tapi kita melihat tokoh yang selanjutnya, yaitu ahli Taurat, orang Farisi. Di sini dikatakan waktu para Majus itu tanya, Herodes itu nggak tanggung-tanggung, dia tidak memanggil satu imam, tapi semua imam kepala, semua ahli Taurat dikumpulkan. Dalam ayat ini dikatakan begitu. Dan mereka sepakat tahu, oh, Mesias itu harusnya lahir di Betlehem. Mereka belajar firman, mereka tahu, tapi setelah mereka tahu, mereka nggak punya inisiatif pergi ke Betlehem.
mereka tidak tidak punya rasa pengen tahu ya. Jadi kan harusnya kalau siapa itu tadi itu, para majus itu, mereka itu datang dari negeri timur. Ada yang mengatakan mereka itu orang Ethiopia, ada yang bilang orang Persia gitu ya. Intinya mereka itu orang asing. Terus kalau mereka datang ke Bethlehem, ke Yerusalem, kemudian mereka itu datang tanya seperti itu, di mana bayi yang baru lahir itu, di mana raja yang baru lahir itu, raja Yahudi. Kami sudah melihat bintangnya. Nah, itu kan hal yang sangat menyolok gitu ya. Udah mereka orang asing, terus pertanyaannya pun juga pertanyaan yang nggak lazim. Bukan tanya di mana penginapan, di mana tempat makan, tapi mereka tanyanya raja. Di mana raja yang baru dilahirkan? Dan begitu mereka tanya raja, langsung pikirannya ahli Taurat, orang Farisi maupun Herodes langsung connect, ini adalah Mesias. Yang ditanyakan ini adalah Mesias, bukan sembarang raja, tapi Mesias yang dijanjikan. Mereka tahu, mereka belajar firman, tapi mereka tidak punya kerinduan untuk datang ke Bethlehem bareng-bareng sama orang Majus ini. Tapi mereka tetap stay di Yerusalem. Mereka tidak punya rasa ingin tahu. Oh iya ya, siapa tahu yang dilihat itu benar, bintangnya itu benar. Jauh-jauh orang-orang ini datang ke timur, siapa tahu yang dilihat bintangnya itu benar, benar-benar itu Mesias yang dilahirkan dan yang kita nantikan. Bapak Ibu, jangan sampai kita itu seperti para ahli Taurat, imam-imam. Saya pun juga mengintrospeksi diri supaya jangan sampai saya itu hanya belajar firman, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan pribadinya, dengan pribadi Yesus. Hanya belajar teorinya toh, tapi tidak kenal pribadinya. Tidak ingin punya kerinduan untuk ketemu pribadinya Tuhan. Nah, seringkali ini yang dialami oleh orang-orang Kristen. Gitu ya, tahu, tapi nggak ngalami. Tahu, tapi nggak punya pengalaman rohani. Tahu, tapi tidak ngalami perjumpaan rohani. Padahal Natal itu adalah, yang penting itu dua hal. Ngalami perjumpaan dengan pribadi Yesus dan mengalami pengalaman rohani. Dua hal inilah yang dialami oleh orang Majus. Mereka punya kerinduan, mereka jauh-jauh datang gitu ya, dari negeri timur gitu, jauh-jauh datang hanya untuk menyembah. Padahal kan mereka katakan itu baik, itu rajanya orang Yahudi. Harusnya orang Yahudi yang punya gawe, harusnya orang Yahudi yang menyembah. Rajanya orang Yahudi yang lahir itu udah ada urusannya sama mereka. Mau lahir, mau hidup, mau mati, itu udah ada sangkut pautnya dengan mereka. Tapi mereka punya hati, punya kerinduan untuk menyembah rajanya orang Yahudi. Dan mereka datang jauh-jauh itu bawa persembahan yang berharga pada masa itu. Emas, kemenyan, mur. Sampai sekarang itu emas itu tetap logam mulia. Kemenyan dan mur itu rempah-rempah, dan kemenyan itu juga yang berbau harum dan mahal. Saudara, mungkin kalau kita melihat di sini ya, kerinduan mereka itu sangat-sangat luar biasa, dan mereka mengalami dua hal itu. Pengalaman rohaninya itu dituntun oleh bintang dan perjumpaan pribadi dengan pribadi Yesus. Saudara, Bapak Ibu, saya seringkali ngobrol tentang orang Majus ini. Bagaimana orang Majus ini, mereka lihat bintang. Jadi mereka itu kalau malam gak tidur, mereka mengikuti jalannya bintang itu. Dan ya itu,
siang, pagi bintangnya tidak muncul, ya udah mereka istirahat dan mereka itu meluangkan waktu hanya untuk ingin ketemu pribadi Yesus. Bapak Ibu, biarlah kita mau punya kerinduan yang sejati ketika Natal, kita punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di balik nanti itu kehebohan Natal, kita punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan pengalaman rohani. Tuhan, pengalaman rohani apa yang kau sediakan, kau berikan padaku di Natal ini. Nah, dan yang terakhir itu, saudara, kita melihat reaksinya penduduk Yerusalem itu waktu mendengar berita bahwa Yesus lahir, itu mereka gempar. Alkitab katakan semua penduduk Yerusalem, kota itu gempar. Cuman gempar kok, tapi ya itu tidak punya kerinduan untuk datang ke Bethlehem. Benar tidak? Tahu dicari itu di Bethlehem itu bayi yang lahir itu seperti apa? Coba dilihat bintangnya atau tanya sama orang Majus ini. Mereka hanya gempar tok, tapi tidak punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Nah, jangan sampai persiapan Natal itu hanya membuat kita itu gempar, euforia. Wah, senang persiapannya ini. Gempar, persiapannya, latihannya luar biasa, hebohnya luar biasa. Tapi kemudian kita tidak mengalami apa-apa. Ya, perayaan Natal itu berlalu begitu aja, kita tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami pengalaman rohani, tidak punya perjumpaan dengan pribadi Yesus. Nah ini yang parah. Gitu ya. Natal tahun lalu itu kan kita merayakannya dengan meriah ya. Kita dibantu oleh teman-teman dancer dari Heng ya. Kan sangat meriah banget. Terus waktu itu ada kakak saya, dia ngajak istri dan anaknya untuk datang. Kemudian saya tanya sama keponakan saya itu dia juga hobinya dance. Terus dia bilang gini, aduh, itu yang b-boy-nya itu yang membuat aku tidak konsen. Nah ya Michael ini itu yang membuat aku tidak konsen. Hah? Kenapa tidak konsen? Iya, pokoknya itu aku melihat reaksi wajahnya, maksudnya ekspresinya kan bagus banget kan gitu. Ekspresinya bagus banget, itu mencuri perhatian, membuat aku itu tidak konsen, dia berkata begitu. Terus dia mengekspresikan kalau orang Surabaya kalau ngomong itu kan perlu ekspresi kan banget gitu. Terus diam-diam itu tak rekam. Iya Cek, anaknya kayak apa Cek? Gitu. Iya Cek, tak rekam gini. Ya Cek ya wes nanti tak sampai nanti anaknya ya Cek ya, nanti tak marahin itu, ngapain itu, ngedance itu ekspresinya aneh-aneh, membuat orang tidak konsen. Ojo aku Rai, masa aku baru datang sekali udah membuat jemaatnya aku dimarahi gitu. Nah, cuman dia berkata, aku harus benar-benar ekstra berusaha untuk bisa fokus ini ibadah Natal ini aku harus merasakan sesuatu. Aku jauh-jauh ke Semarang, aku harus merasakan sesuatu, bukan hanya melihat pertunjukannya, melihat itu ya, tapi aku harus merasakan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita itu hanya melihat kemeriahan acara Natal nanti gitu ya. Wah, bajunya warna-warni, wah, dancernya atau mungkin choirnya lah gitu. Nanti Mbak Ira khusus ngeliatin choir gitu. Anak didikku piye, anak didikku Pak Tino juga ini anak didikku gitu. Jangan sampai hanya ya ini seperti penduduk Yerusalem ini, penduduk Yerusalem ini gempar, tapi tidak mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan dan tidak punya pengalaman pribadi. Ini yang sangat disayangkan. Jadi mari Bapak Ibu, setiap kali Natal itu adalah momen spesial. Ya, momen spesial karena apa?
di Natal pertama dulu, ya di Natal pertama itu Maria, Yusuf, dia punya pengalaman rohani karena mereka pemeran utamanya. Zakaria, Elizabeth, mereka mengalami pengalaman rohani bagaimana istri yang mandul bisa mengalami mujizat punya anak, gitu kan? Nah, kemudian pekerjaan apa mungkin ada pekerjaan yang mengalami kemandulan, ya mungkin mengalami stuck di situ. Tapi mari ini momen Natal, biarlah kita itu mengalami karya Tuhan dalam hidup kita, perjumpaan pribadi, pengalaman rohani, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian kalau Hana dan siapa itu Hana itu yang janda yang ada di bait suci itu, Simeon gitu. Mereka mengalami pengalaman rohani setelah bayi Yesus lahir. Jadi mengalami perjumpaan dan punya pengalaman rohani dengan di saat Natal. Biarlah kita pun juga punya pengalaman rohani dan merasakan kehadiran Tuhan. Di balik kemeriahan acara Natal nanti, kita harus bisa merasakan kehadiran Tuhan. Begitu juga di sekarang ini Natal Icon India, di balik persiapan semuanya, tetap happy ya. Tetap happy ya. Nah, kita merasakan Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, dan kita punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Pengalaman rohani ditolong Tuhan, pengalaman rohani disertai Tuhan, pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan punya sikap seperti penduduk Yerusalem yang cuma gempar toh, tapi tidak punya kerinduan untuk berjumpa dengan pribadi Yesus. Atau seperti imam-imam orang Farisi, cuma sekedar tahu secara teorinya, tahu dalam kitab suci, karena rajin baca kitab suci, tapi tidak punya pengalaman Tuhan, tidak punya perjumpaan pribadi, encounter dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah di Natal ini, ya, bulan-bulan ini, di hari-hari ini, kita mau Tuhan, aku ingin ketemu dengan pribadi Tuhan, aku ingin punya pengalaman pribadi. Setiap kali Natal itu aku punya satu kenangan, pengalaman rohani, pengalaman pribadi bersama